Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini di mata kuliah Analisa Sistem Berorientasi Objek, saya akan memaparkan sedikit tentang Object Oriented Design ya. Jadi beberapa metode yang masih berkaitan di dalam kita menganalisa sistem. Nah, tidak terlepas dari kita harus mendesain atau merancang. Karena untuk menganalisa sistem itu, selain kita analisa dulu bagaimana sistem itu bergerak ya, atau diimplementasikan, kemudian kita cari apa permasalahan yang ada, dan kita juga harus memberikan solusi atau memberikan sedikit perbaikan untuk sistem yang kita analisa itu. Baik, di sini ada beberapa metode nanti yang akan dibahas untuk desainnya. Yang pertama adalah kita lihat dulu bagaimana sejarah dari OOAD itu ya, Oriented Object ya, untuk desain. Nah, metode ini berkembang ketika Grady Booch pada tahun 80-an mempublikasikan suatu paper bagaimana melakukan perancangan untuk bahasa ADA. Bahasa ini bahasa pemrograman pertama ya yang diciptakan, namanya bahasa ADA. ADA itu nama penciptanya, dia itu seorang perempuan gitu ya yang membuat suatu konsep coding bahasa. Waktu itu masih digunakan di dalam Perang Dunia ya, jadi hanya digunakan oleh militer. Nah, dari konsep bahasa ADA ini muncullah yang sekarang ya, muncullah cikal bakal program-program sekarang. Nah, di sini papernya dia itu disebut Object Oriented Design. Selanjutnya dia terus dikembangkan sampai tahun 90-an ya. Tahun 1991 Peter Cott dan Jordan ya memperkenalkan metode berorientasi objek yang lebih sederhana dibandingkan metodenya Booch. Ya, metode ini menjadi cepat populer karena mendukung layanan-layanan yang terdapat pada bahasa C++. Pada waktu itu C++ adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang paling populer. Pada tahun 1991 juga Rumbaugh memperkenalkan objek ya. Object Modeling Technique atau OMT ya. OMT ini yang menggunakan pendekatan yang tidak jauh berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh Cott Jordan, namun dengan notasi yang berbeda. Nah, OMT tidak hanya sepenuhnya berbasis pada data, ya, tapi juga memisahkan proses dari data dengan penggunaan data flow diagram atau kita sebut dengan DFD ya. Ya, data flow diagram yang terpisah dengan diagram kelas. Nah, OMT juga menggunakan notasi state transition diagram untuk memodelkan aspek dinamis sistem. Tahun 1994, Ivor Jacobson memperkenalkan konsep use case dan object oriented software engineering. Kemudian pada tahun 1994, sekitar ini bulan Oktober ya, Booch, Rumbaugh, dan Jacobson mempelopori usaha untuk menyatukan notasi pendekatan berorientasi objek. Tahun 1995 dihasilkanlah draft pertama dari UML. UML yang ini versi 0.8. Nah, sejak tahun 1996 pengembangan tersebut dikoordinasikan oleh Object Management Group ya, OMG kalau di sini ya, OMG. http www.omg.org. Nah, tahun 1997 UML versi 1.1 muncul. Saat ini ya ada versinya sekitar 1.5 ya yang banyak dipakai dan masih stabil ya. Untuk UML-nya dirilis bulan Maret 2003. Booch, Rumbaugh, dan Jacobson menyusun 3 buku serial tentang UML itu pada tahun 1999. Sejak saat itulah UML telah menjelma menjadi standar bahasa pemodelan untuk aplikasi berorientasi objek.
Selanjutnya berkembang menjadi SSAD ya, Structured System Analysis and Design. Metode ini diperkenalkan pada tahun 1970 yang merupakan hasil turunan dari pemrograman terstruktur. Metode pengembangan dengan metode struktur ini diperbaiki hingga akhirnya dapat digunakan dalam dunia nyata. Nah, perancangan ini bertujuan untuk membuat model solusi terhadap problem yang sudah dimodelkan secara lengkap dan tahap analisis terstruktur. Oke, masuk sudah tahun 1970 sudah masuk ke SSAD ya. Ada 4 kegiatan yang dilakukan. Yang pertama adalah perancangan arsitektural. Ya. Di dalam perancangan ini yang dilakukan mengacu kepada model analisis. Nah, misalkan DFD, Data Flow Diagram. Nah, data flow diagram ini nanti mengidentifikasi jenis aliran, ya, transform flow atau transaction flow. Nah, menentukan batas-batas aliran, kemudian memetakan menjadi hierarki modul. Selanjutnya dialokasikan fungsi-fungsi yang harus ada pada modul-modul yang tepat. Nanti di dalam merancang DFD ini biasanya kita menggunakan simbol-simbol. Ada dari Morgan, ada dari Jordan. Jadi simbol-simbol itu nanti yang harus diterapkan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan artinya di dalam kita nanti merancang data flow diagram atau DFD ya. Ya, karena dia namanya flow diagram, jadi menampilkan flow atau aliran dari proses itu ya secara detail, apa input yang masuk, proses yang terjadi sampai dengan output yang dihasilkan. Nah, perancangan data. Merancang struktur data yang dibutuhkan serta merancang skema basis data dengan mengacu kepada model analisis yang sesuai atau kita sebut dengan IRD, Entity Relationship Diagram. Nah, nanti dalam mendesain untuk menganalisis dan mengajukan sistem usulan baru, kita bisa pakai UML yang tadi mengacu pada use case ya. Bisa juga menggunakan DFD, Data Flow Diagram. Yang nextnya nanti kita lanjut ke IRD. Jadi pada saat DFD mendefinisikan tentang flow diagram atau aliran datanya, sedangkan IRD itu merepresentasikan tentang relasinya, relasi antar data. Biasanya kalau yang menggunakan database, kita harus bikin itu ya. Jadi relasi antar entitas di dalamnya itu seperti apa. Primary key, foreign key, dan sebagainya. Nah, ini pelengkap dari DFD, kita harus bisa membuat IRD. Kemudian masuk ke perancangan antarmuka. Perancangan antarmuka ya menggunakan sistem lain atau modul-modul yang lain. Ya, kita pakai template-template untuk interface-nya. Kalau dia berbasis web, bisa menggunakan template web ya, itu sebagai interface antarmukanya ya. Kemudian perancangan prosedural, merancang detail dari setiap fungsi pada modul notasi yang digunakan bisa berupa flowchart, algoritma, dan lain-lain. Kalau secara prosedur bisa pakai flow map, flowchart ya. Jadi prosedur bisa yang bisa kita lakukan, kita implementasikan dengan cara menggunakan itu. Kalau secara data tadi ya pakai IRD, pakai nanti ada juga kamus data seperti itu ya. Ini contoh dari DFD, data flow diagram. Sebenarnya nanti terdiri dari diagram konteks dulu, jadi satu proses besar yang terhubung dengan entitas-entitas gitu ya. Nanti dipecah lagi level 1, level 2 dan seterusnya sampai dengan level paling kecilnya gitu ya. Itu DFD. Nah, elemen perancangan terstruktur. Model merupakan sebuah instruksi atau sekumpulan instruksi program. Ada input, ada output, ada fungsi, ada data internal ya. Nah, di sini contohnya itu POXPRO atau Pascal. Kalau sekarang udah nggak dipakai ya, cuman dia sebagai dasar banget dan dasar dari semua ya yang harus dipahami juga. Nah, COBOL.
COBOL ini bahasa pemrograman tingkat rendah juga yang sekarang ya sudah tidak kompatibel, jadi nggak dipakai ya. Cuman sama seperti Pascal ya, COBOL, Fortran gitu. Ini termasuk bahasa tingkat rendah terstruktur yang memang sekarang sudah berkembang, jadi nggak terlalu dipakai karena sudah lebih berbasis oriented programming ya. Teman kita harus paham juga karena dia adalah dasar dari perkembangan sekarang. Nah ini inputannya tuh bahasa pemrograman gitu ya. Kalau yang sekarang bisa pakai PHP, oke, kemudian Java ya, lalu dan sekarang udah banyak lah berkembang yang sudah lebih mudah diimplementasikan, dipahami gitu ya. Nah, bagian strukturnya ini menggambarkan partisi sistem ke dalam modul-modul. Bisa pakai gambar, kemudian apa ya, dipartisi seperti itu, dia lebih fleksibel. Lalu membantu pemeliharaan untuk maintainnya dan modifikasi. Lalu elemen yang selanjutnya adalah strategi untuk perancangan. DFD, kemudian nanti di dalam DFD itu ada nilai-nilai sendiri yang akan menentukan, mempengaruhi arah aliran data, men-trigger arah data, percabangan gitu ya. Nah, elemen yang lain namanya optimasi dari perancangan, namanya kita sebut sebagai design heuristic. Next adalah metode perancangan terstruktur ya. Metodologi perancangan terstruktur. Metodologi pemecahan fungsional. Ini menekankan pada pemecahan sistem ke dalam sub-subsistem yang lebih kecil sehingga akan lebih mudah untuk dipahami, dirancang, diterapkan. Nah, ini DFD seperti yang tadi yang saya jabarkan. Dari sistem besar nanti dipecah menjadi paling kecil seperti itu. Metodologi berorientasi data, menekankan pada karakter data yang akan diproses. Lalu perspektif metodologis. Metodologi ini merupakan metode yang dikembangkan oleh sistem house dan pabrik-pabrik perangkat lunak, tersedia secara komersial di dalam paket-paket program. Jadi ini beberapa metodologi perancangan terstruktur ya. Nah, apa kelebihan dari SSAD dibanding OOAD? Jadi yang